Baik, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Erni Jai. Semoga pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas tentang desain produk dan jasa. Tapi sebelum kita masuk pada penjelasan, jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube saya. Oke, kita mulai saja materi kita, yaitu desain produk dan jasa. Dasar keberadaan organisasi yaitu produk atau jasa yang disajikan kepada masyarakat. Yang kedua, produk yang baik merupakan kunci keberhasilan, tapi strategi produk yang kurang baik dapat menghancurkan perusahaan. Misalnya, perusahaan fokus ke produk tertentu. Desain produk. Pengertian desain produk yaitu merupakan pointer dan kunci kesuksesan sebuah produk menembus pasar. Sebagai basic marketing, mendesain sebuah produk berarti membaca sebuah pasar, kemampuan pasar, pola pikir pasar, serta banyak aspek lain yang akhirnya diterjemahkan dan diaplikasikan dalam perancangan sebuah produk. Merancang jasa yaitu merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kustomisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk, dan menggambarkan luasnya lini produk. Tujuan dari keputusan produk yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Fokus dari keunggulan bersaing yaitu membedakan biaya rendah dan atau respon cepat. Slide berikutnya yaitu pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk dimaksud sebagai proses memilih produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contohnya, 1. Rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan produk kesehatan seperti rumah sakit bersalin. Yang kedua, Toyota yang memberikan respon cepat terhadap pelanggan, yaitu dengan memberikan proses desain mobil tercepat dalam industri otomotif atau di bawah 2 tahun. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk ini kita dapat melihatnya sendiri melalui gambar, ada diagramnya di situ. Terus ada penjelasannya di sini. Yaitu 1. Pada umumnya perusahaan akan mengalami arus kas negatif saat perusahaan mengembangkan produk.
Yang kedua, produk berhasil, kerugian dapat teratasi. Yang ketiga, produk sukses dapat menghasilkan keuntungan sebelum siklus hidupnya menurun. Yang keempat, keuntungan menurun, harus memperkenalkan produk baru. Di sini ada tugas manajer operasinya, yaitu mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Organisasi perlu terus-menerus memperkenalkan produk baru agar dapat bertahan hidup. Oke, kita masuk pada fase perkenalan. Produk dalam fase ini masih sedang disesuaikan dengan pasar. Kondisi ini mungkin kan terjadi: satu, penelitian; yang kedua, pengembangan; yang ketiga, modifikasi dan perbaikan proses; dan keempat, pengembangan pemasok. Yang kedua, fase pertumbuhan. Dalam fase ini desain produk mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Yang ketiga, fase kematangan. Sebuah produk sudah dewasa, pesaing mulai bermunculan, atau produksi jumlah besar dan inovatif. Yang keempat, fase penurunan. Produk yang hampir mati, yaitu satu, dihentikan; yang kedua, mengenalkan produk baru. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Menghasilkan produk baru. Peluang produk baru ini yaitu pengembangan produk baru yang agresif, mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi dengan pelanggan. Teknik untuk menghasilkan ide produk baru adalah brainstorming, yaitu sebuah teknik di mana kelompok orang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik atau diskusi terbuka untuk menghasilkan ide kreatif. Analisis produk berdasarkan nilai merupakan urutan produk dari yang tertinggi ke yang terendah akan kontribusi US mereka pada perusahaan dan juga kontribusi US tahunan total. Laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang mungkin untuk setiap produk. Peluang produk baru. Sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan memusatkan perhatian pada: satu, memahami pelanggan; yang kedua, perubahan ekonomis yang menyebabkan meningkatnya kemakmuran jangka panjang; yang ketiga, perubahan sosiologi dan demografis, contohnya berkurangnya jumlah keluarga; yang keempat, perubahan teknologi; yang kelima, perubahan politik atau peraturan; yang keenam, perubahan lain yang dapat muncul melalui kebiasaan pasar, pemasok, distributor. Pentingnya produk baru
ada dua, yaitu pentingnya produk baru tidak dipungkirin lagi. Yang kedua, semakin tinggi persentase penjualan 5 tahun terakhir, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menjadi pemimpin pasar. Perusahaan yang memimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualannya dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Pengembangan produk. Sistem pengembangan produk yaitu ada dua. Satu, sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Yang kedua, pengembangan produk yang optimal bergantung pada dukungan bagian-bagian lain dalam perusahaan, dan juga gabungan dari 10 keputusan manajemen operasi yang berhasil, mulai dari desain produk hingga pemeliharaan. Tahapan pengenalan produk. Kita juga dapat melihat di sini ada tabelnya di situ. Sekarang kita masuk pada slide berikutnya, yaitu quality function deployment, yaitu suatu proses menetapkan permintaan pelanggan atau keinginan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut atau cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Quality function deployment digunakan di awal proses desain. Salah satu cara yaitu dengan House of Quality atau rumah kualitas. Berikutnya, membuat organisasi untuk pengembangan produk. 4 pendekatan terhadap pengorganisasian untuk pengembangan produk, yaitu bagian A, sebuah organisasi dengan departemen yang berbeda. Contohnya departemen litbang, departemen rekayasa, departemen rekayasa manufaktur, dan departemen produksi. Yang bagian B, menugaskan seorang manajer produksi untuk memenangkan produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Bagian C, pengembangan produk dengan menggunakan sebuah tim yang dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk kemampuan manufaktur, dan tim rekayasa nilai. Yang terakhir, tidak membagi organisasi menjadi penelitian dan pengembangan, rekayasa, produk, dan lain-lain. Permasalahan desain produk. Teknik penting untuk merancang suatu produk yaitu 1. Desain yang tangguh, yaitu desain yang dapat diproduksi sesuai persyaratan. Yang kedua, desain modular, yaitu desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul yang dapat ditukar dan diganti dengan mudah.
Yang ketiga, Computer Aided Design. Perancangan dibantu komputer untuk merancang produk dan mendokumentasikan produk. Yang keempat, Computer Aided Manufacturing. Manufaktur dibantu komputer atau penggunaan teknologi untuk mengendalikan mesin. Yang kelima, teknologi virtual reality, yaitu komunikasi visual dengan penggunaan citra sebagai pengganti benda asli. Yang keenam, analisis nilai, yaitu suatu tinjauan atas produk yang berhasil dilakukan selama proses produksi. Yang ketujuh, etika dan desain yang ramah lingkungan. Manfaat Computer Aided Design dan Computer Aided Manufacturing itu: satu, kualitas produk. Dengan Computer Aided Design para perancang dapat menelaah lebih banyak alternatif, kemungkinan masalah dan bahaya. Yang kedua, waktu desain yang lebih singkat, fase yang lebih singkat, sehingga biaya jadi murah, maka respon pasar lebih cepat. Yang ketiga, pengurangan biaya produksi. Penggunaan karyawan lebih efisien sehingga dapat mengurangi biaya. Yang keempat, ketersediaan basis data. Memberikan informasi pada piranti lunak manufaktur dan menyediakan data produk yang akurat, sehingga bekerja dengan informasi yang sama. Yang terakhir, yang kelima, sejumlah kemampuan baru, contohnya kemampuan memutar dan menggambarkan objek dalam bentuk 3 dimensi. Pengembangan produk. Strategi pengembangan internal itu ada 3: migrasi produk yang ada. Yang kedua, perbaikan terhadap produk yang ada. Yang ketiga, pengembangan produk baru secara internal. Strategi pengembangan eksternal yaitu: 1, aliansi. Yang kedua, usaha patungan. Yang ketiga, membeli teknologi atau keahlian untuk akuisisi. Aliansi atau alianse yaitu perjanjian kerjasama yang menjadikan perusahaan tetap independen, tetapi dapat menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai strategi yang sesuai dengan misi masing-masing. Contohnya, Mercedes-Benz, Ford Motor, dan Ballard Power System membentuk sebuah aliansi untuk mengembangkan mobil hijau yang berbahan bakar baterai. Berikutnya, joint venture. Usaha patungan atau joint ventures adalah kepemilikan bersama, biasanya di antara dua perusahaan, untuk menghadirkan produk baru atau menguasai produk baru. Contohnya, Fuji, Xerox, sebuah produsen dan penjual mesin fotokopi yang merupakan sebuah usaha patungan dari Xerox, atau pembuat
mesin fotokopi dari Australia, dan Fuji, produsen film terbesar dari Jepang. Mendefinisikan suatu produk. 1. Barang atau jasa yang baru diperkenalkan ke pasar harus didefinisikan. Yang kedua, barang atau jasa didefinisikan dari segi fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh barang tersebut. Yang ketiga, kemudian produk dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat tercapai. Yang keempat, spesifikasi yang cermat dari sebuah produk harus ada untuk memastikan produksi dapat berlangsung secara efisien. Keputusan membuat dan membeli. 1. Perusahaan dapat memilih untuk memproduksi komponen mereka sendiri atau membeli dari perusahaan lain. Yang kedua, membedakan antara apa yang perusahaan inginkan untuk diproduksi dan apa yang dibeli. Yang ketiga, keputusan membuat atau membeli sangat penting karena adanya variasi kualitas, harga, dan jadwal pengantaran. Penerapan pohon keputusan. Pohon keputusan dapat digunakan untuk membuat keputusan produk baru dan untuk beragam permasalahan manajemen lainnya. Untuk membentuk sebuah pohon keputusan, digunakan prosedur sebagai berikut. 1. Pastikan semua alternatif yang mungkin dan keadaan sudah dimasukkan ke pohon, termasuk alternatif untuk tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, pengembalian hasil atau payoff dimasukkan pada akhir tiap cabang yang bersesuaian. Yang ketiga, menetapkan nilai ekspektasi dari setiap tindakan yang ada. Yang keempat, pilihan expected monetary value atau kemungkinan pengembalian hasil yang tertinggi. Oke, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa desain produk merupakan proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Adapun rancangan yang bukan sesuatu yang dapat digenggam dalam satu tangan dan merupakan barang-barang yang tidak tahan lama serta tidak dapat disimpan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.